Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ikhwanihi wa man bi'a sahabati wa qarabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil din. Jami'an kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syai'al jami'in al-ulama wal muslimin wal malaikatu wa qarabin wal muqarrabin muslimin wa muslimat جميع مشايخ ومساكن والدنا المسلمين كافة المشايخ الأولى وغيرها بالله والسلام مصنفا النووي البتاني ويسوع شيخ أحمد الرزقي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ialah sebuah peringatan. Tiba-tiba di al-fadil baitaini tentang standarisasi atau pembatasan sebagian lafaz-lafaz pada dua bait. Lafaz-lafaznya dua bait yang kita bahas kemarin itu akan diurai. Iklam ketahuilah anna asma al malaikati ajamiyatul illa arba'ata. Anna asma al malaikati bahwa sungguhnya nama-nama malaikat ajamiyatul ialah ajami. Ajami maksudnya bukan bahasa Arab. Illa arba'atan kecuali 4. Semua nama malaikat itu bukan bahasa Arab kecuali 4 yang bahasa Arab. Wahum adapun arba'ah 4 nama malaikat yang berasal dari bahasa Arab. Ridwanu ialah malaikat Ridwan. Ridwanu ialah malaikat Ridwan. Wa malikun dan malaikat Malik. Wa nakirun dan malaikat Nakir. Wa mungkarun dan malaikat Mungkar. Ridwan, Malik, Nakir, Mungkar ini adalah 4 malaikat yang namanya berasal dari Arab. Lakin akan tetapi Ridwanu adapun Ridwan mamnuun ialah dicegah. Mamnuun ialah dicegah minas syarfi dari menerima tanwin. Maksudnya ghairu munsharif. Lafaz Ridwanun itu termasuk isim ghairu munsharif. Apa ilatnya lil alamiyati? Karena alamiyah, karena nama. Lil alamiyati karena nama. Wa ziyadatil alif wal nunih dan tambahan alif nun. Ilatnya adalah alamiyah dan ziyadah alif nun. Ridwanu kan asalnya kan rodiyah. Asalnya kan rodiyah. Ro, dod dan waw ditambah alif dan nun sekaligus menjadi alamiyah sehingga termasuk ismul ladzi la yansharif. Jadi tidak bisa menerima tanwin, tak bisa dibaca Ridwanun atau Ridwanin, tak boleh Ridwanu. Beda dengan Malikun, Nakirun, Mungkarun itu bisa menerima tanwin. Sama-sama Arabiyah. Bi khilafi baqiyatil arba'ati, berbeda halnya dengan selain yang 4. Berbeda halnya dengan sisa yang 4. Sisanya yang 4, berarti 3 sisanya itu bisa menerima tanwin. Berarti Malik, Nakir, Mungkar. Fa innaha karena sungguhnya baqiyatul arba'ah. Fa innaha maka sungguhnya baqiyatul arba'ah masrufatun ialah munsharif. Masrufatun ialah bisa menerima tanwin. Jadi dibaca Malikun, Nakirun, Mungkarun. Wahada adapun ini aslul qaidatin nahwiyati ialah asal kaidah nahwiyah.
Jadi manikun, nakirun, mungkarun. Manikun mungkarun ini dikatakan munsorif. Kenapa kok munsorif? Karena dia hanya alamiyah, illatnya cuma satu. Kalau itu illatnya dua, alamiyah dengan zatul alif lam. Wa ma fi hadil manduati, adapun di dalam nadom ini, fasittatun maka ialah 6, fasittatun maka ialah 6 tukro'un. Oh, keliru. Maka ini khabar muqaddam ya. Maka ialah di dalam nadom ini fasittatun maka ada pun 6 tukro'uh dibaca apa sittah diwairi tanwinin dengan tanpa tanwin. Di dalam nadoman ini ada 6 kalimat yang dibaca dengan tanpa tanwin. Wahiyah adapun sittah, adapun 6 kalimat tadi. Jibrilu ialah malaikat Jibril, wa Mikailu dan malaikat Mikail, wa Israfilu dan lafaz Israfil, ini yang dibaca lafaznya, wa Azrailu dan Azrail, wa Atiduh dan Atid, wa Ridwanuh dan Ridwan. Ini 6 nama malaikat yang tidak menggunakan tanwin di dalam bait di depan tadi. Wa salah satu dan 3 ditanwin dengan tanwin. Jadi 6 tanpa tanwin, 3 menggunakan tanwin. Wahya adapun salasah, adapun 3 yang menggunakan tanwin. Nakirun ialah nakir, wa raqibun dan raqib, wa malikun dan malik. Nakirun, raqibun, malikun, ini 3 nama malaikat yang menggunakan tanwin. Wa wahidun dan 1 bisukunih dengan sukun, 1 yang dibaca sukun. Wa huwa adapun wahid mungkar ialah mungkar. Di bait ini lafaz mungkarun yang seharusnya dibaca tanwin itu dibaca sukun. Kenapa? Li daruratil wazni, karena darurat wazan, karena daruratnya wazan. Jadi mana tadi di depan? Oh, kok angel ini dicarinya. Nah, kan di sini dikatakan mungkar nakirun wa raqibun wa kada, kan gitu kan ya. Mungkar nakirun. Padahal kan sebenarnya mungkarun nakirun. Soalnya kan seperti itu. Cuman kalau dibaca mungkarun nakirun tak sesuai dengan wazannya. Mungkarun nakirun wa raqibun kan tak bisa. Mungkar nakirun harus seperti itu. Itu li daruratil wazni. Kama qala Ibnu Malik, sebagaimana berkata siapa Imam Ibnu Malik fil khulasatih, di dalam khulasahnya, maksudnya alfiyah. Fil khulasatih, di dalam khurasah, maksudnya alfiyah. Wa ditirarin aw tanasubin surif bil man'i wal masrufu qad la yansharif. Wa ditirarin dan karena darurat, karena desakan, karena darurat, au tanasubin atau karena relevansi, surif dimunsharifkan zulman apa yang wairu munsharif, apa isim wairu munsharif. Yang wairu munsharif bisa dimunsharifkan ketika dalam keadaan darurat dan karena untuk relevansi, tujuan relevansi. Wal masrufu adapun yang munsharif, qad la yansarifu ialah terkadang tidak dimunsharifkan apa masruf. Qad la yansarifu ia terkadang tidak dimunsharifkan, ialah terkadang tidak munsharif apa masruf. Jadi yang ghairu munsharif dimunsharifkan, yang munsharif itu tidak dimunsharifkan kalau dalam keadaan ittiror dan tanasub. Bisa juga dimunsharifkan ketika
ittiror ataupun tanasub. Wa qaulun nadimi, adapun perkataan nadim dalam kurung minhum dalam kurung minhum, ini perkataan nadim. Mahwa adapun minhum bidommil mimih ialah dengan dhammahnya mimnya, minhumu ma'al isba'i di samping isba' lil wazni karena wazan. Jadi minhum yang seharusnya dibaca sukun itu malah dibaca dhammah karena di daruratul wazni juga lil wazni supaya bisa lengkap minhumu. Qaulu adapun perkataan nadim azrailuh dibaca azrailuh dalam kurung azrailuh bi fathil aini ialah dengan fathah ainnya, Azrail bukan Izrail. Kama qarahu sebagaimana membaca hu kepada Azrail bidalikah dengan fathil aini, bidalika dengan hal itu fathil aini, membaca syekhuna siapa guru kita, syekhuna menjadi fa'ilnya qira'ah. Membaca syekhuna siapa guru kita Ahmad Ad-Dimyati. Wa maknahu adapun maknanya Abdul Jabbari ialah Abdul Jabbar. Azrail dibaca fathah ainnya Azrail itu bermakna Abdul Jabbar sebagaimana yang dibaca oleh syekhuna Ahmad Ad-Dimyati. Qauluhu adapun perkataan nadim mungkarun dalam kurung mungkarun, dalam kurung mungkar bi fathil kafih ialah dengan fathah kafnya mungkar, bukan mungkir atau mungkur tapi mungkar. Qalahu berkatahu kepada fathil kafih, hu kepada fathil kafih al-Qulyubi siapa yang al-Qulyubi. Walam dan ketahuilah annahu bahwa sungguhnya qad yujadu ialah terkadang ditemui, ialah dijumpai fi ba'din nusakhi di sebagian nasakh, di ba'din nusakhi di sebagian nasakh dijumpai ziyadatu dhamir jam'il dzukuri, apa tambahan dhamir jamak mudzakkar, apa tambahan dhamir jamak mudzakkar al-ghaibinah yang ghaib. Maksudnya dhamir jamak mudzakkar ghaib ba'da israfil lah setelah israfil. Wa huwa adapun ma ba'da israfil, bahwa adapun qad yujadu fi ba'din nusakhi tadi itu qauluhu ma yujadu fi ba'din nusakhi, adapun satu yang ditemukan di sebagian nasakh qauluhu ialah perkataan nadim israfiluhum, ialah israfiluhum. Jadi di sebagian nasakh dikatakan israfiluhum ada humnya. Bahwa adapun ma yujadu qauluhu ialah perkataan nadim israfiluhum ada humnya. Hum ini adalah dhamir yang berbentuk jamak mudzakkar ghaib. Jadi setelah israfil ada humnya. Wa huwa adapun qauluhu adapun israfiluhum ghalatun ialah keliru. Jadi kalau dikatakan israfil itu adalah ada humnya itu keliru. Kenapa kok keliru? Di annal waznah karena sungguhnya wazan. Di annal wazna karena sungguhnya wazan yastaqimu ialah benar apa wazan, yastaqimu ialah benar apa wazan bidunihi dengan tanpa domir, dengan tanpa domir hum. Oleh annahu dan karena sungguhnya la makna ialah tidak ada makna lahu bagi qauluhu. Apa maknanya israfiluhum? Humnya itu untuk apa? Tidak ada gunanya. Al-faslur rabi'uh adapun fasal yang keempat fil kutubis samawiyati tentang kitab-kitab samawiyah.
kitab-kitab samawiyah. Arba'atun min kutubil Tauratu Musa bil huda Zaburu Daud Injilun ala Isa wa Furqan. Arbatun adapun 4 min kutubin dari beberapa kitab. Tafsiluha ialah adapun perinciannya kutub, Tauratu Musa ialah Tauratnya Nabi Musa. Tauratu Musa ialah Tauratnya Nabi Musa. Bil huda ialah dengan membawa petunjuk, membawa hidayah. Tanziluha adapun turunnya Taurat itu mengemban hidayah, mengemban petunjuk. Zaburu ialah Zaburu Daudah. Penyakannya Daud ya. Ialah Zaburnya Nabi Daud wa Injilun dan Injil ala Isa atas Nabi Isa. Wa Furqanun dan Al-Qur'an. Ala khairil mala atas sebaik-baiknya makhluk. Maksudnya ada 4 kitab yang bersifat samawi, maksudnya dari Allah. Pertama Tauratnya Nabi Musa, Taurat yang diberikan Nabi Musa. Yang kedua Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil diberikan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya khairil mala, sebaik-baiknya makhluk itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ayajibu artinya wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Takidah apa harus meyakini, siapa kullu mukallaf meyakini arba'atan kepada 4 minal kutubih dari beberapa kitab. Ada 4 kitab yang wajib diyakini oleh setiap orang mukallaf secara individual. Tafsilan secara perinci bi asma'iha dengan nama-namanya kitab. Nama-nama kitab itu harus diketahui secara perinci. Wahia adapun kutub arba'atun minal kutub at-Tauratuh ialah Taurat di Sayyidina Musa untuk Sayyidina Musa. Waz-Zaburuh 2 Zabur li Sayyidina Daudah untuk Sayyidina Daud. Wal Injiluh dan Injil li Sayyidina Isa untuk Sayyidina Isa. Wal Furqanuh dan Furqan Al-Quran maksudnya, karena Al-Quran itu banyak namanya. Ada yang Furqan, ada yang Al-Huda dan lain sebagainya. Di Sayyidil Khalqih untuk tuannya makhluk, Sayyidil Khalqih, gustinya makhluk Sayyidina Muhammadin berupa Sayyidina Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihim. Adapun salawatnya Allah wassalamuhu dan salamnya Allah alaihim ialah atas mereka ajma'inah semuanya. Jadi ini harus dihafal, harus diyakini arba'atun minal kutub ini
Nama-namanya secara terperinci harus diyakini. Wa amma baqiyatul kutubih, adapun kitab-kitab yang lain, selain yang 4 tadi, fayajibu, maka ialah wajib, i'tiqaduha, apa meyakini baqiyatul kutub, ijmalan, secara global. Jadi kalau tadi harus diyakini secara terperinci, kalau selain yang 4 tadi secara ijmal. Bagaimana meyakini secara ijmal? Bi ayya taqidah, dengan gambaran, dengan gambaran meyakini siapa kullu mukallaf, dengan gambaran meyakini siapa kullu mukallaf, meyakini annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala anzalah, ialah menurunkan siapa Allah kutuban kepada beberapa kitab, minas sama'i, dari langit, alal ijmali, atas secara ijmal, secara global, pokoknya Allah menurunkan kitab selain 4 itu sekian. Yang wajib secara tafsil, Taurat untuk siapa, Zabur untuk siapa, itu ada 4. Kalau yang secara ijmal itu selain yang 4 tadi. Meyakini dengan cara, intinya kita yakin bahwa ada selain 4 kitab tadi yang telah diturunkan oleh Allah, banyak. Wa qad ishtahara, dan sungguh masyhur, anna jami'al kutubih, bahwa sesungguhnya semua kitab, jumlah semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah, mi'atun wa arba'atun, ialah 104 kitab. 104. Jadi yang masyhur di kalangan ulama bahwa yang diturunkan oleh Allah ada sekitar 104 kitab. Kita yakini itu ada 104 kitab. Wakila, dan dikatakan annaha, bahwa sungguhnya, bisa annaha, bisa innaha. Kalau innaha dibaca kasroh, berarti itu menjadi maqaulul qauli dari kila. Kalau dibaca annaha berarti menjadi fa'il, naibul fa'ilnya kila. Annaha, bahwa sungguhnya, jami'ul kutub, bahwa sungguhnya kutub, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, mi'atun wa arba'ata asyarah, ialah 114. Ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan 104. Cuman yang masyhur adalah 104 kitab. Qala Suhaimiyuh, dan berkata siapa yang As-Suhaimi, wal asahhu, adapun yang pendapat yang asah, ada muhassil kutubih, ialah tidak terbatasnya kitab, fi adadin muayyanin, dan di dalam bilangan tertentu. Menurut kaul asah, kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada batasannya, begitu banyak, tak terbatas. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan innaha, bahwa sesungguhnya kutub, mi'atun wa arba'atun faqat, ialah 104 saja. Jadi bukan hanya 104 katanya. Liannaka, karena sungguhnya engkau, idza fatashta, ialah jika meneliti siapa engkau ar-riwayatih, kepada beberapa riwayat. Jika meneliti siapa engkau ar-riwayatih, kepada beberapa riwayat, tajiduh, maka menemukan siapa engkau kepada kutub, tablu wa arba'atin, kepada lebih, arba'atin wa thamanina wa mi'atin, kepada melebihi dari 184. Kalau kamu meneliti riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kitab-kitabnya Allah, maka engkau pasti menemukan lebih dari 184. Jadi amannya itu ya anggap saja bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu sangat banyak tanpa terbatas. Itu menurut Imam As-Suhaimi. Tak usah diyakini 104 atau 114. Karena kalau diteliti lebih. Jadi amannya
Gak usah dibatasi dengan bilangan, intinya banyak begitu. Faidatun ini ialah sebuah faidah. Fi dzikri ba'di ma jaa'a fit Taurati, tentang menyebutkan sebagian sesuatu. Fi dzikri ba'di ma, tentang menyebutkan sebagian sesuatu. Jaa'a yang datang apa ma fit Taurati, di dalam Taurat. Ini sebuah faedah yang akan menjelaskan tentang beberapa bagian isi di dalam kitab Taurat. Bagian-bagian atau beberapa bagian tentang isi kitab Taurat. An Wahb bin Manabbah, dari Wahab bin Manabbah. Qala, berkata siapa Wahbun, perkataannya, wajadtu fit Taurati, wajadtu menemukan siapa saya fit Taurati, di dalam Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Berkata menemukan arba'ata asturin mutawaliyatin, kepada 4 satar mutawaliyatin, hale beriringan. Ada 4 satar berurutan di dalam kitab Taurat. Ahaduha, adapun yang pertama. Yang pertama ialah man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna an la yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Ini isi dari kitab Taurat yang ditemukan oleh Wahab bin Manabbah. Man, barang siapa, qara'a ialah membaca, siapa man, kitaballahi, kepada kitabnya Allah. Barang siapa membaca kitabnya Allah, fadhanna, kemudian menduga, siapa man, menduga allai yaghfirah, menduga allai yaghfirah, akan tidak akan, menduga bahwa tidak akan mengampuni Allah, siapa Allah, bahwa tidak akan mengampuni Allah, siapa Allah, lahu, kepada man, barang siapa menduga bahwa Allah tidak akan mengampuninya, fahuwa, maka adapun man, minal mustahzi'ina, ialah termasuk orang-orang yang meremehkan atau mengolok-olok bi ayatillahi, dengan ayatnya Allah. Maka orang tersebut termasuk orang yang meremehkan terhadap ayat Allah. Sudah baca kitab Allah tapi masih menduga bahwa Allah tidak akan mengampuninya, maka dia telah meremehkan ayatnya Allah. Jadi kalau dalam kitab Taurat katanya kita baca kitab Allah, berarti kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau menduga kita belum diampuni, berarti sudah meremehkan ayatnya Allah. Berarti manti. Membaca kitabnya Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Wasani, adapun yang kedua, man tawadhu'ah. Man, barang siapa tawadhu'ah ialah tunduk, siapa man, tawadhu, siapa man, liwaniyin, kepada orang yang kaya, liwaniyin, kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya. Barang siapa tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad zahabah, maka sungguh hilang, sulusa dinihi, apa 2/3 agamanya. 2/3 agamanya itu hilang katanya. Misalnya agamamu sekitar 100%, maka hilang sekitar berapa? 70, berapa kalau 25%-nya? Ya 6, sekian ya kan ya. Kalau tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Ini kalau tunduknya karena ini bukan larangan untuk tunduk kepada orang kaya ya. Larangannya itu tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Kalau misalnya kamu tunduk ke orang kaya tapi karena kealimannya, karena dia sering bersedekah, ya nggak masalah. Karena kan banyak orang-orang alim, orang-orang yang ulama tapi kaya. Tunduk kepada ulama yang kaya tak masalah karena kealimannya, karena ketawaduannya, tak masalah. Tapi kalau misalnya kamu tunduk ke orang kaya, kamu hormat orang kaya karena dia kaya, kan sekarang kan kalau misalnya kamu punya uang, pasti disegani oleh orang lain. Itu maka hilang 2/3 agamanya.
Watsalisu adapun yang ketiga, man barang siapa hazana ialah khawatir, sedih. Ialah sedih siapa man alama atas sesuatu. Ialah sedih siapa man alama atas sesuatu fatah yang terlewat apa mahu kepada man sakhitoh maka sakhitoh maka marah siapa man kodok arabihi kepada kodok Tuhan nyaman, kepada kodoknya Tuhan nyaman. Barang siapa misalnya sedih karena kenapa ya kemarin saya tidak melakukan ini, kenapa saya kayak gitu, sedih kepada hal-hal yang sudah berlalu, maka berarti dia sudah marah terhadap kodoknya Tuhan. Itu dalam kitab Taurat. Jadi tak usah menyesali hal yang sudah lalu, yang lalu biarlah berlalu. Tak usah diungkit-ungkit. Kalau dia masih ungkit-ungkit sedih karena dia tidak melakukan ini karena hal yang lain, maka berarti sudah tidak terima terhadap kodoknya Allah. Kamu tak melakukan itu kemarin, berarti itu sudah ditakdirkan oleh Allah sehingga tak perlu sedih kalau dalam kitab Taurat. Warabi adapun yang keempat, man syaka musibatan. Man barang siapa, saka ialah mengeluh. Siapa man musibatan akan musibah, barang siapa mengeluh akan musibah, fa innama yashku maka hanya saja mengeluhkan siapa man robbahu kepada Tuhannya man. Barang siapa mengeluhkan musibah, maka dia telah mengeluhkan Tuhan. Misalnya, kenapa kemarin aku bisa kecelakaan? Kenapa kemarin misalnya gitu kan ya? Kenapa sekarang saya bisa jatuh? Kenapa saya sekarang lumpuh misalnya gitu kan ya? Itu berarti mengeluhkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi seolah-olah tidak menerima terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Empat hal ini, empat satar, empat perkataan ini itu berada di kitab Taurat secara beriringan, tersusun seperti ini, bukan diambil dari halaman ini yang halaman yang berbeda-beda, tapi di satu halaman yang tersusun. Wa fit Taurati dan di dalam kitab Taurat aidan pula ya bana Adamah dalam kurung ya bana Adamah ila akhirih. Ini yang terdapat di dalam kitab Taurat juga. Ya bana Adamah wahai ibnu Adam, la takhaf min sultanin, la takhaf janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut min sultanin dari raja, jangan kamu takut kepada raja. Mada sultani bakian, mada sultani selama ada apa kerajaanku, bakian ialah ada, ialah tetap. Selama kerajaanku masih ada, kamu jangan takut kepada raja. Wa sultani adapun kerajaanku bakin ialah tetap, la yanfadu abadan. La yanfadu abadan yang tidak terputus, abadan selamanya. La yanfadu yang tak terputus, yang tak pernah habis abadan selamanya. Kerajaanku takkan pernah terputus selamanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tak perlu takut kepada raja. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, khalaqtuka li ibadati falatal ab. Khalaqtuh menciptakan siapa akukah kepadamu. Khalaqtuh menciptakan siapa akukah kepadamu li ibadati untuk menyembahku. Falatal ab maka janganlah bermain-main. Aku menciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Mainan itu kata ya di dalam kitab Taurat. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, la takhaf janganlah engkau khawatir. La takhaf janganlah engkau khawatir fawatar rizki kepada potnya rizki, kepada kosongnya rizki. Jangan khawatir kamu tak mendapatkan rizki. Madamat selama ada khoza ini apa gudangku mamluatan ialah dipenuhi. Wa khoza ini adapun gudangku la tanfaduh ialah tak pernah putus abadan selamanya. Ini kata Allah. Tak usah khawatir masalah rezeki selama gudangku masih penuh. Sedangkan gudangku itu tak pernah habis katanya.
Wa ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam. Khalaqtus samawati wal arda. Khalaqtu menciptakan siapa aku as-samawati kepada langit. Wal arda dan bumi. Walam a'yah dan tidak gelisah siapa aku. Walam a'yah dan tak gelisah siapa aku bi khalqihinnah dengan menciptakan samawat wal arda. Bi khalqihinnah dengan menciptakan langit dan bumi. Ayo ini apakah membuat gelisah nih kepadaku? Apakah membuat gelisah nih kepadaku? Ra'ifun wahidun apa sepotong roti? Ra'ifun wahidun apa sepotong roti? Asuku yang memberi siapa aku kepada Ra'if? Yang memberi siapa aku kepada Ra'if ilaikah kepadamu fi kulli hinin di setiap waktu, di setiap saat. Aku sudah menciptakan langit dan bumi dan aku tak pernah lelah, tak pernah gelisah, tak pernah capek, tak pernah posang. Apakah gara-gara aku memberikanmu roti, sepotong roti setiap saat, apakah itu bisa membuatku gelisah? Apakah itu bisa membuatku sampai kelelahan? Tak mungkin. Karena langit dan bumi saja aku mampu untuk menciptakan, apalagi cuman memberikan kamu sepotong roti setiap saat. Artinya tak perlu tak perlu gelisah tentang masalah rizki. Rizki itu pasti kita dapatkan. Wa ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, kama la utalibuka bi amalin wadin, bi amali wadin. Sebagaimana la utalibu, tidak menuntut siapakah kepadamu bi amali wadin dengan perbuatan besok, bi amali wadin dengan perbuatan besok, dengan amal besok, fala tutalibuni, maka janganlah menuntut siapa engkau nih kepadaku birizki wadin dengan rizki besok. Aku tak pernah menuntutmu dengan amalmu besok, maka kamu juga jangan menuntut aku untuk rizkimu besok. Gitu katanya. Nggak usah nuntut rizki yang besok, jangan kamu tuntut. Karena aku juga tidak menuntut amalmu yang besok. Wa ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, li ialah bagiku, alaikah wajib atasmu, faridatun adapun kewajiban. Kamu memiliki kewajiban padaku. Walaka dan ialah bagimu, alaiyah wajib atasku, rizkun adapun rizki. Kamu wajib melakukan farduh kepadaku dan aku wajib memberikan rizki padamu. Fa in khalaftani, maka jika menyalahi siapa engkau nih kepadaku fi faridati di dalam kewajibanku, lam ukhalifkah, maka tidak akan menyalahi siapa akukah kepadamu fi rizkikah di dalam rizkimu. Alama kana minkah, alama atas suatu kana yang ada pama minkah darimu. Kata Allah, kamu harus melakukan kewajiban untukku dan aku akan memberikan rezeki kepadamu. Kalau kamu menyalahi, kalau misalnya kamu tak melakukan kewajibanmu, aku tetap akan memberikan rezeki kepadamu, kata Allah, ya kan? Misalnya kamu sekarang tak sholat, apakah kamu tak mendapatkan kiriman? Tetap dapat kiriman kan? Tetap mendapatkan rizki dari Allah, bisa bernafas, bisa mendapatkan rizki-rizki yang lain pasti. Jadi tidak perlu khawatir. Karena begini, seseorang itu lebih mengkhawatirkan rizki daripada mengkhawatirkan dirinya yang semakin jauh dari Allah. Lebih banyak seseorang itu lebih banyak berdoa untuk mendapatkan rizki daripada berdoa untuk lebih didekatkan kepada Allah. Kalau dia menjauh dari Allah, tak khawatir, tidak ada perasaan sedih karena lebih jauh kepada Allah dibandingkan rezeki. Kalau rezeki lebih banyak dituntut, padahal rezeki itu pasti ada. Rezeki itu pasti ada. Sekalipun kamu tidak ngapa-ngapain, pasti ada rezeki dari Allah. Tapi kalau kamu tak minta hidayah dari Allah, belum tentu mendapatkan hidayah.
hidayah itu belum tentu dimiliki, tapi rizki pasti dimiliki. Tapi orang-orang lebih banyak meminta rizki daripada hidayah. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, in radita, jika ridho siapa engkau, bima qasamtuhu, bima dengan satu qasamtuh, yang membagi siapa engkau hu kepada amma, yang membagi siapa aku hu kepada amma, laka untukmu, jika engkau ridho kepada apa yang telah aku bagikan, arahtu laka, arahtuh maka mensejahterakan siapa aku qalbakah kepada hatimu, wa badanakah dan tubuhmu. Kalau kamu ridho, ya aku akan mensejahterakan hati dan tubuhmu. Wa illam tardoh, jika tidak ridho siapa engkau, tidak rela siapa engkau, bima dengan satu qasamtuhu, yang membagikan siapa aku kepada malakah kepadamu, sallattu alaika dunya, sallattu maka menguasakan siapa aku, alaikah kepadamu, ad-dunya kepada dunia. Kalau kamu tak ridho dengan apa yang telah aku bagikan, maka kamu akan dikuasai oleh dunia. Hatta tarkudoh, sehingga lari siapa engkau fiha di dalam dunia, karokdil wujuhi, karokdil wahsyih, sebagaimana larinya hewan liar, karokdil wahsyih, sebagaimana larinya hewan liar, fil bariyati, di dalam fil bariyati, di daratan. Aifis sohroih, artinya di tanah lapang. Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali dan keagunganku, la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka, la yanalu tidak akan memperolehkah kepadamu minha dari dunia, illa ma kecuali sesuatu, illa ma kecuali apa sesuatu, qasamtuh yang telah qasamtu yang membagi siapa aku hu kepada malakah kepadamu. Wa anta indi, wa anta adapun engkau indi, di hadapanku, madmumun ialah hina, engkau bagiku hina, kata Allah. Jadi rela terhadap apa yang telah Allah berikan, bukan menuntut Allah untuk ridho tentang apa yang kamu inginkan. Rela terhadap apa yang Allah berikan. Jangan menuntut Allah ridho, rela kepada apa yang kamu inginkan. Qauluhu, adapun perkataan musannif, yanfaduh bi fathil fa'i wa biddalil muhmalatih, dan ad-dal yang tanpa titik, dal muhmalah, dal tanpa titik. Yafna wa yanqati'uh, ay yafna artinya binasa, wa yanqati'uh dan terputus. Jadi kata-kata la yanfaduh, bahwa kekuasaan Allah, gudangnya Allah itu tak pernah fana, tak pernah binasa, dan tak pernah putus. Qauluhu, adapun perkataan musannif, walam a'yah, mudhari'un ialah fi'il mudhari', mudhari'u ayyah ialah mudhari'nya lafaz ayyah, bi kasri ainil fi'li, dengan kasrah ain fi'ilnya, ayyah, yiyah, min babi ta'ibah, dari lafaz ta'ibah, dari bab lafaz ta'ibah, dari babnya lafaz ta'ibah. Ta'ibah berarti ayyah. Ayyah, ya. Ailam a, berarti lam a'jaz. Ailam a'jaz artinya tidak mampu, tidak akan lemah siapa aku. Tidak akan lemah siapa aku. Maksudnya aku mampu untuk menciptakan langit dan bumi di depan itu. Kalau adapun perkataan musannif, ayu yini, dalam kurung ayu yini, bidhammi harfil mudhari'ati, dengan dhammahnya huruf mudhari'ah, ayu, iya, maksudnya huruf mudhari'ah itu iya. Hamzah yang pertama itu adalah hamzah istifham. Huruf mudhari'ahnya adalah iya pertama, yini. Min a'ya, dari lafaz a'ya, dari fi'il madhi a'ya, yu'i. Ar-ruba'i, yang berjumlah 4 huruf atau rubai, bukan sulasi. A'ya, yu'i. Ayu jizuni,
Artinya apakah melemahkan apa sepotong roti ini kepadaku. Wanil Hasan Al-Basri, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.